Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Alifah Adinda Putri Setiawan akan berdakwah tentang mengajak generasi muda untuk hidup bermanfaat dan selalu mendalami agama. Hadirin yang dirahmati Allah, khususnya para pemuda dan pemudi sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak generasi muda untuk merenungkan satu hal yang sangat penting. Bagaimana generasi muda dapat hidup bermanfaat dan semakin mendalami agama. Karena masa muda itu adalah masa emas, masa penentu arah kehidupan, dan masa muda yang diisi dengan kebaikan. Insya Allah masa depannya akan dimenuhi keberkahan. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang generasi muda itu adalah harapan umat. Pemuda itu adalah aset terbesar umat. Di tangan pemuda, kejayaan dan kemunduran dapat dibangun. Nabi Muhammad SAW mengawali dakwah bersama para pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Mus'ab bin Umair, dan banyak yang lainnya. Mereka muda, tetapi semangatnya besar, akhlaknya kuat, dan hatinya bersih. Begitu teman-teman. Hari ini, tantangan generasi muda itu semakin berbeda-beda, atau semakin besar. Contohnya ada teknologi, pergaulan bebas, dan arus informasi yang tak terbendung. Namun, nilai agama tetap menjadi pegangan utama agar kita tuh tidak tersesat dalam arus kehidupan yang lebih modern ini. Jadi kalau kita itu berpegang teguh kepada agama, maka kehidupan kita itu tidak akan tersesat atau terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Hidup bermanfaat itu adalah kunci keberkahan masa muda. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hidup bermanfaat bukan berarti harus menjadi tokoh besar dulu, bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya itu kayak kita tuh menolong teman yang sedang kesusahan, atau menolong teman saat temannya itu sedang jatuh, atau membantu teman saat tidak bisa mengerjakan PR atau memahami suatu pelajaran. Terus yang kedua itu kita bisa menggunakan media sosial itu untuk hal positif. Maksudnya kita tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga ada kita tuh belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak berguna bagi umat. Terus yang keempat kita bisa melakukan kayak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, selalu patuh kepada perintah orang tua. Terus kalau kita disuruh, kita tuh tidak berkata biasanya kan ada ya, kalau orang disuruh sama orang tuanya berkata nggak mau, nanti aja gitu. Pokoknya itu tuh nggak boleh teman-teman. Terus pemuda yang hebat bukan hanya yang pintar atau terkenal, tetapi yang menghadirkan manfaat bagi lingkungan atau bagi hidupnya. Terus dengan mendalami agama itu fondasi kehidupan yang kuat. Banyak anak muda yang merasa mendalami agama itu susah, padahal agama itu membuat hidup itu lebih mudah, lebih terarah, dan lebih tenang. Mendalami agama dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Yang pertama itu kita rajin sholat. Kayak kita itu rajin sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang kedua, membaca dan memahami Al-Quran sedikit demi sedikit. Contoh kecilnya kita melakukan membaca Al-Quran setelah sholat subuh, pertama 5 ayat atau 2 ayat. Terus bisa dilakukan juga setelah sholat maghrib. Seperti itu teman-teman. Terus mengikuti kajian atau pelajaran agama di sekolah, masjid, atau media digital. Maksudnya itu kalau kita
di sekolah itu biasanya ada pengajian rutin gitu, kita harus selalu mengikutinya, jangan kayak kita bolos atau nggak mau ikut. Terus kalau di masjid itu biasanya kayak setiap sholat maghrib atau setiap malam Jumat gitu. Kalau di media digital itu seperti di TikTok, kita mencari konten TikTok yang berisi tentang kajian atau pengajian. Kalau nggak bisa di YouTube, seperti itu. Terus bergaul dengan teman-teman yang baik. Maksudnya yang mengajak kita tuh pada kebaikan, bukan pada keburukan. Ketika agama menjadi pegangan, pemuda tidak mudah terpengaruh pergaulan yang salah dan tidak mudah stres dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Terus kita bisa menjadi pemuda muslim yang visioner. Maksudnya Islam itu mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang visioner, memilih tujuan yang jangka panjang dan cinta belajar. Pemuda harus berani bermimpi. Kayak kita itu harus mempunyai cita-cita yang setinggi langit, namun tetap dekat dengan Allah. Seperti itu. Jangan biarkan masa muda itu hilang hanya untuk hiburan yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda itu untuk membentuk karakter, mengasah kemampuan, menanamkan nilai spiritual. Terus kita mencari-cari ilmu tentang agama yang lebih banyak, serta membentuk kebiasaan yang baik yang akan menjadi fondasi kita pada masa dewasa. Ingat pesan Nabi, ada 2 nikmat yang sering disia-siakan manusia. Yang pertama itu kesehatan dan waktu luang. Mari kita mulai dari diri sendiri menjadi pemuda yang soleh dan solehah, pemuda yang berani berbuat baik, dan pemuda yang terus belajar agama, pemuda yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan umat. Jika generasi muda hari ini kuat iman, luas ilmunya, dan banyak manfaatnya, maka masa depan bangsa dan umat akan cerah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita pemuda yang kokoh dalam iman, berakhlak mulia, serta senantiasa membawa manfaat bagi sesama. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami pemuda yang mencintai agamamu, kuatkanlah langkah kami dalam kebaikan, dan jadikanlah hidup kami bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Sekian dari saya, semoga dakwah saya bermanfaat dan bisa menjadikan contoh kepada generasi muda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.